Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi Nepal April 2015. Oke, yang pertama pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami setiap periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Tipe-tipe gempa bumi. Yang pertama, ada gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Yang kedua, gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang ketiga, gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. 4. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur atau pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Yang terakhir, gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipulurkan ke permukaan bumi. Proses terjadinya gempa bumi. Pada dasarnya, para ahli membagi proses terjadinya gempa bumi atau asal-muasal gempa ke dalam dua kelompok besar, yakni 1. Teori pergeseran sesar. Yang kedua, teori kekenyalan elastis atau elastic rebound theory. Penyebab gempa di Nepal yang begitu dahsyat. Peneliti utama dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan mengatakan dampak gempa Nepal dapat begitu dahsyat karena lempeng daratan India mendorong lempeng benua Eurasia. Sementara itu, lempeng Eurasia tidak mendorong balik lempeng India. Dampak bencana gempa bumi Nepal. Yang pertama, longsor salju Gunung Everest. Akibat gempa bumi, banyak terjadi longsor salju di Gunung Everest. Setidaknya 19 orang tewas, termasuk eksekutif Google dan Vandenberg, dengan setidaknya 120 orang terluka atau hilang. Yang kedua, tanah longsor Lembah Langtang. Longsor di Lembah Langtang yang berlokasi di Taman Nasional Langtang mengakibatkan setidaknya 329 orang dilaporkan hilang setelah salju longsor di atas Gunung Tebela dan desa Langtang. Yang ketiga, kerusakan bangunan. Bangunan yang mengalami kerusakan pasca gempa bumi Nepal 2015, puluhan ribu bangunan mengalami kerusakan beberapa distrik di Nepal. Seluruh desa rata dengan tanah, terutama di dekat epicentrum gempa. Korban gempa di Nepal, sebanyak lebih dari 5.200 orang tewas akibat gempa 7,9 SR yang melanda Nepal. Pemerintah setempat mengharapkan bantuan tenda bagi warganya yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa yang terjadi pada Sabtu 25 April lalu itu. Masih banyak yang harus dilakukan terkait dengan berlangsungnya operasi bantuan. 1,5 juta tenda sangat dibutuhkan segera karena banyak warga negara terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat gempa. Penyelamatan dan bantuan. Sekitar 90% tentara dari Angkatan Darat Nepal dikirim ke daerah-daerah yang dilanda pasca gempa di bawah operasi Sangkat Mocan. Dengan relawan dikerahkan dari negara lain, hujan dan gempa bumi susulan menjadi faktor penghambat penyelamatan. Potensi tanah longsor dan bangunan runtuh menjadi keprihatinan para penyelamat. Jalanan yang dilalui dan infrastruktur komunikasi mengalami kerusakan, menimbulkan tantangan besar dalam penyelamatan. Kesimpulan dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Yang kedua, ada beberapa jenis gempa bumi, yaitu gempa bumi vulkanik atau gunung api, gempa bumi tektonik, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi buatan. Adalah bentukan-bentukan alam di muka bumi sebagai akibat adanya proses pematahan atau faulting proses pada lapisan batuan. Pematahan lapisan batuan membentuk litosfera disebut sesar. Yang ketiga, gempa bumi Nepal 2015 juga disebut gempa bumi Himalaya. Adalah sebuah gempa bumi berkekuatan 7,8 yang terjadi pada pukul 11.56
pada Sabtu 25 April 2015 dengan epicenter sekitar 29 km atau 18 mil dari timur tenggara Lamjung, Nepal, dan pusat gempa di kedalaman sekitar 15 km. Peristiwa tersebut merupakan gempa bumi paling kuat yang mengguncang Nepal sejak gempa bumi Nepal Bihar 1934. Saran. Jadi saran saya untuk yang telah menonton atau mendengarkan penjelasan saya tadi, yang pertama diharapkan mampu memahami pengertian dari gempa bumi. Yang kedua, diharapkan mampu mengetahui proses terjadinya gempa bumi. Yang ketiga, diharapkan mampu memahami dampak dari gempa bumi. Yang selanjutnya adalah gambar-gambar dari dampak gempa bumi Nepal 2015. Ya, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang bencana gempa bumi di Nepal 2015. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.